Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Aka Cupu 99. Tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Kalau besar aku ingin menjadi. Nah, ini nih ujung tombak perusahaan. Apa sih ujung tombak perusahaan? Ya, ujung tombak perusahaan itu kalau misalnya bidangnya dalam perdagangan atau jasa dan lain, itu adalah pemasaran ya, pemasaran atau marketing, pemasaran atau marketing. Nah, di dalam perusahaan finance atau perusahaan bank atau perusahaan leasing, bagian pemasaran itu juga dibagi-bagi ke dalam subdivisi, subdivisi ya. Nah, salah satu yang ingin saya ceritakan, belah lebih dalam adalah Credit Marketing Officer. Ya, Credit Marketing Officer yang disingkat biasanya CMO, biasanya itu berada di perusahaan finance atau perbankan ataupun leasing. Dia itu biasanya bergerak di penjualan ya, penjualan atau peminjaman duit dana tunai. Nah, biasanya tuh syarat-syarat untuk jadi CMO itu adalah ada yang market ada yang marketing tuh yang masih SMA tapi pada dasarnya sudah harus lulusan S1 atau D3 ya. Lulusan S1 atau D3. Yang itu yang pertama, yang kedua itu good looking. Biasanya yang dicari tuh yang good looking. Yang ketiga pandai berkomunikasi, yang keempat supel, yang kelima disiplin tinggi, lalu keenam mudah beradaptasi, target oriented, yang ketujuh bisa bekerja di bawah tekanan, dan yang ke-8 biasanya yang paling penting itu adalah suka dengan keramaian atau suka dengan orang lain, atau istilahnya tuh ekstrovert, suka berada di lapangan, suka berbicara dengan orang lain seperti itu ya. Nah, tugas dan tanggung jawab CMO itu juga meliputi banyak ya. Di sini ada kredit marketing. Ada kredit marketing officer. Berarti ada kreditnya juga, meliputi kredit, ada meliputi marketing. Nah, sebagai marketing itu, CMO itu bertugasnya tuh mencari konsumen. Cari konsumen yang ingin mengajukan pinjaman dengan BPKB ataupun pembelian unit baru ataupun pembelian unit baru ya. Jadi dia mau menjaminkan kendaraan lama maupun eh, apa namanya mau menjaminkan dengan unit baru seperti itu. Ya, area pekerjaan ini ada di dealer-dealer ya, dealer-dealer kendaraan bekas maupun kendaraan baru, dengan tujuan ya menggunakan brosur yang telah di-print terus dibagi-bagiin di jalan-jalan ya, yang kita seperti lihat-lihat biasanya seperti motor-motor, mobil seperti itu. Kita pendekatannya ke humannya, misalnya kita cari ke ini ya, ke orang-orang yang keluar bank, kita kasih brosur. Terus kalau misalnya untuk yang dana tunainya, kita ke rumah sakit. Kenapa sih ke rumah sakit? Ya, karena biasanya mereka lagi butuh duit ya, karena kan ada orang yang sakit seperti itu. Lalu ke tempat-tempat yang gim letaknya tuh butuh duit gitu. Jadi dengan menjaminkan BPKB. Terus lalu yang untuk yang kendaraan baru biasanya sih cuman kerumunan, keramaian seperti itu ya, di tempat-tempat ojek online seperti itu. Dan marketing ini biasanya ditargetin ya, berapa, misalnya ada yang jenis kendaraan ya, misalnya targetnya 4 kendaraan, tapi ada juga yang berupa bentuk duit ya, misalnya 500 juta untuk mobil, 20 juta untuk motor seperti itu.
Lalu yang kedua, fungsinya sebagai analisis data dan survei ya. Dan ini kredit karena ada hubungan dengan kreditnya juga. Kan kredit marketing officer CMO. Dia juga harus pandai menganalisis data. Dipaksa untuk mengecek apakah data yang diberikan oleh konsumen, bukan konsumen ya, yang diberikan oleh calon konsumen itu sesuai dengan kebenaran atau kenyataan yang ada. Dan setelah itu harus juga bisa disurvei ya, survei ke lapangan, survei ke tetangga. Ada beberapa finance atau leasing malah harus ke survei ke RT RW. Tuh bayangin, gila kan. Kalau misalnya kamu nggak suka berbicara, nggak bisa ngobrol dengan orang lain, itu susah banget. Tapi kalau misalnya kamu udah terbiasa, udah istilahnya udah mau berbicara dengan orang lain, istilahnya udah enak ya. Kan ada orang yang sifatnya, gue males nih ngomong sama orang gitu. Nah, tapi ada sifatnya juga happy gitu loh. Setiap ketemu dengan orang baru, happy. Setiap ketemu orang baru, bisa mencari pengetahuan yang dalam, seperti itu. Cek lingkungan, lalu cek pekerjaan, cek kendaraan, apakah kendaraan itu punya dia. Terus lalu cek pekerjaannya, apakah benar pekerjaannya yang di apa sih, yang ditulisnya, seperti itu. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Nah, itu kita akan menjadi pertimbangan ya, bahan pertimbangan untuk memberi pinjaman, karena data-data yang valid itu yang akan eh, menunjukkan seberapa besar pinjaman yang akan diberikan gitu loh. Misalnya orang ini mampu cuma membayar 4 jutaan tapi dia mau minjem 5 jutaan. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi kita bisa beritahu konteksnya seperti apa. Waduh Pak, maaf, pinjaman Bapak hanya bisa disetujui 5 juta, seperti itu. Jadi analisa data dan survei. Kita selain analisa data, kita juga survei semua. Kita bisa sebagai CMO-nya tuh bisa langsung taruh segini yang bakalan di ACC gitu. Nanti baru dikasih ke pusat, seperti itu. Dan yang ketiga juga sebagai kolektor ya. CMO ini karena bukan hanya menjual, tetapi juga ada ikatan batin atau istilahnya ada rasa tanggung jawab. Biasanya ya di finance dan di leasing itu ya 6 bulan. Jadi jaga setelah 6 bulan baru dilempar ke bagian kolektor yang sebenarnya. Jadi sebelum 6 bulan ya harusnya dipegang menjadi tanggung jawab dari CMO tersebut. Makanya dari analisa datanya tuh harus benar-benar, harus ada istilah tidak ada dusta. Jadi untuk kedepannya, jadi bisa tahu pergerakannya seperti apa. Jadi tanggung jawabnya ya 6 bulan. Ya semua konsumennya ya harus membayar 6 bulan gitu loh. Makanya harus dilihat datanya benar-benar realnya kayak gitu. Dan kita juga bisa melihatnya dari ketelatan pembayaran ya. Karakter konsumen itu bisa dilihat dari PBB, dari rekening listrik. Itu kan kelihatan kalau misalnya mereka membayar lebih awal dari jatuh waktu tenggat PBB rekening listrik, berarti dia termasuk karakter orang yang mau membayar dan mampu membayar hutangnya, seperti itu ya. Lalu setelah itu ya hasilnya pun juga sebanding ya. CMO itu diberikan banyak sekali apa istilahnya tuh penghargaan ya. Banyak sekali sih penghargaan yang kalau misalnya dia mampu bekerja dengan baik ya banyak. Ya kayak ada gaji ya. Bisa ada gajinya, gaji bulanan, lalu ada insentifnya tuh biasa insentifnya per satu. Misalnya kalau misalnya targetnya satu kendaraan, misalnya targetnya 10 kendaraan, berarti insentifnya ada insentif satu kendaraan, insentifnya per satu kendaraan gitu ya. Ada uang, insentifnya juga ada uang. Lalu ada ketiga ada bonus. Nah, bonus ini kan kalau misalnya dia capai target, nah itu dikasih bonus. Nah, beda
ada perbedaan insentif sama bonus ya. Kalau insentif kadang kalau misalnya nggak capai target pun dapat insentif. Misalnya ya 30 ini nih 30 kendaraan satu bulan. Cuman tercapai 27 kendaraan. Nah, dia nggak dapat bonus tapi dia dapat insentifnya per kendaraan berapa. Misalnya satu kendaraan 200.000. Seperti itu ya. Lalu yang itu kan yang dikasih dari perusahaan ya, dan ada yang dikasih sama dari konsumen, yaitu tip. Biasanya tip bisa tip pencairan, tip penunggakan. Bisa kalau misalnya untuk konsumen-konsumen tertentu kita datang nagih nih karena dia lupa bayar misalnya ke 2 bulan. Nah biasa dia ada nih pak, saya ada ongkosnya gitu, dikasih 20.000 30.000 seperti itu ya. Jadi ya ada suka dukanya, tetapi kalau kita pandai ya dukanya itu bisa terhapuskan. Duka itu bahkan bisa menjadi suka kalau kita pandai mengendalikannya. Ya itu harus butuh kesabaran, dan kita harus pandai berbicara, pandai melobi gitu, seperti itu. Dan see you next time jika kamu ingin menjadi CMO. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen.